Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wida. Waalaikumsalam Bu Apa Eki, kabar Mas guys? Dans. Podcast perdana dengan logo Unipar yang baru. Logo yang baru. Dengan tamu yang spesial juga. Spesial nih. Ya, dari Terima kasih. JK. JK ya. JK. Iya betul. Apa itu Bu JK Apa itu Bu? itu? JK itu singkatan dari Jember Ekonomi Kreatif yang membidangi perekonomian yang ada di Kabupaten Jember, menaungi beberapa komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Jember. Tapi kegiatan dari Jember Ekonomi Kreatif tidak hanya itu sih Mbak, banyak ada Gemas juga, kemudian ada pasar kreatif UMKM juga. Oke. Gemas. Gemas apa tuh? Gemes gitu ya. Gemes pengen tahu. Iya, ya? Gemas pengen tahu. Kasih tahu nggak ya? Gemas Nanya. itu gerakan nanya ya. Tanya-tanya. Gemas gerakan memakmurkan masjid. Oh, Iya itu Seperti biasa. apa itu programnya? Kegiatan ini biasa kita lakukan sebelum pandemi waktu itu ya. Biasa kita lakukan setiap 1 bulan 1 kali untuk melakukan kebersihan di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Jember. Waktu itu kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi. Ada rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember. Kita juga mengadakan check up gratis. Jadi ada yang bersih-bersih masjid, kemudian ada lagi panitia yang mengadakan kegiatan untuk check up gratis tersebut. Jadi jalan bareng gitu. Kalau gambaran kegiatannya seperti itu ketika dihubungkan dengan perekonomian di Jember tuh gimana Bu? Oh, kalau itu kan bagian dari unit ya, bagian dari unit dari kegiatan Jember Ekonomi Kreatif itu sendiri. Tapi kalau yang biasa yang kita lakukan sampai sekarang itu adalah pendampingan untuk UMKM. Oh, benar. Iya. Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Mulai tahun berapa itu Bu Ida? Untuk Jember Ekonomi Kreatif secara Kemenhukam itu insya Allah tahun 2018 sih Mbak. Oh, 2018. Iya, saya panggilnya Mbak Pembu ini kayaknya ya. Oh, Tante. Kayaknya lebih enak kalau kita panggil Mbak aja ya. Kayaknya Koko. Kayaknya sama Koko. Nah, JK ini kan tadi dikatakan menaungi UMKM. Betul. Nah, kadangkala kan ada UMKM itu yang belum terdeteksi gitu ya. Bagaimana JK ini merangkul agar UMKM ini bisa masuk ke JK ini, komunitas JK ini? Kita kebetulan anggotanya banyak dari beberapa kecamatan, Mas. Jadi mereka juga secara otomatis akan mempromosikan bagaimana komunitas kita ke depannya. Dan kita juga memberikan fasilitas untuk pendampingan legalitas usaha. Apalagi sekarang sudah dibuka tentang legalitas usaha mulai dari NIB, itu pun gratis, PIRT sampai dengan halal, dan itu tidak berbayar sama sekali. Nah, sedangkan kalau di tingkat kecamatan mereka kurang respon dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga kita jemput bola nih. Kita datang pada tiap kecamatan untuk mendata ada berapa sih UMKM yang di sini. Itu kira-kira faktornya apa ya Bu Ida kalau nggak respon itu? Nggak respon itu yang pertama karena ketidaktahuan, sosialisasi yang kurang. Betul. Kemudian tingkat keintensannya untuk bermedia sosial itu juga rendah. Karena apa, yang pertama mengingat usia ya. Karena UMKM yang sekarang di atas usia 35 tahun atau hampir 40-an lah, yang mana mereka juga sudah enggan untuk bermedia sosial karena mereka sibuk berproduksi. Nah, begitu. Tidak bisa mungkin. HP-nya kan ada. Bisa jadi, HP canggih, ya. betul. Tapi dia nggak bisa menggunakan betul, gitu. karena melewati link oss.go.id itu juga tidak mudah. Karena kita membantu untuk membuat NIB pun itu juga butuh waktu yang cukup lama. Artinya lama itu hanya berapa jam, karena kita harus melihat celah
Kapan nih saat waktu yang longgar atau cepat untuk kita mengakses, itu pun juga perlu diperhatikan. Berarti JK ini kan lebih ke pendampingan UMKM. Betul, ya? Pendampingan seperti apa nih Bu Ida nih? Pendampingan yang pertama legalitas usaha ya, kemudian yang kedua itu bagaimana produk mereka bisa naik kelas. Karena selama ini kalau kita lihat, istilahnya kalau saya pribadi dulu ya, pejuang bazar. pejuang bazar itu dimanapun bazar itu selalu ada kita nih. Nah, tapi bagaimana kita bisa naik kelas supaya nggak bazar terus kita. Nah, bisa kan kita berkonsinyasi kepada toko oleh-oleh, bisa kita berkontribusi kepada dinas-dinas yang terkait dengan mempromosikan produk kita begitu. Apakah ada biaya untuk pendampingan itu? Oh tidak, kami semuanya free karena kita tidak hanya entrepreneur, tapi kita juga berfokus pada socialpreneur. Iya, jadi tidak ada Rp1 pun ditarik biaya. Meskipun kita kunjungan ke kecamatan-kecamatan. Karena gini, kalau di Unipar ini kan ada LPPM nih, dia ada pengabdian. Salah satunya adalah KKN itu. Betul. Nah di KKN itu banyak sekali ya UKM-UKM yang baru atau dimunculkan oleh teman-teman mahasiswa di Unipar. Nah, tidak ada solusi atau jalan gitu loh Bu, untuk ini harus bagaimana setelah produksi, ini harus bagaimana. Berarti kan bisa nih Bu ya untuk menggandeng JK. Boleh, startup berarti ya, karena kita memulai dari situ Mbak. Jadi ada wirausaha pemula. Jadi kalau usia-usia demografi itu kan sudah dikuasai oleh anak-anak muda ya tentunya. Mereka juga ingin berwirausaha. Kemudian untuk menaikkan kehidupan ekonomi mereka ternyata juga cukup luar biasa ini anak-anak muda, dan kreativitasnya lebih tinggi. Nah, salah satu contoh beberapa waktu yang lalu beberapa anak muda pun juga mendapatkan reward untuk kegiatan kurasi di berbagai macam event ya. Kemudian untuk kegiatan pendampingan seperti UMKM pemula atau wirausaha pemula, kita sangat welcome sekali sih Mbak. Itu bentuknya apa Bu? Misalnya pendampingan itu apakah hanya pendampingan saja, ataukah nanti dari JK itu ada kayak semacam pelatihan gitu? Iya betul. Jadi pendampingan kita mulai dari pendampingan legalitas usaha, kemudian produksi, kualitas produksi juga, kemudian merek, kemudian packaging, kemudian kalau pembiayaan mungkin ya urusannya pemerintah lah. Kalau kita nih bingung nih kalau pembiayaan apa, tapi kita tidak biayaan kok orangnya. Tidak biayaan, sesuai alur. Itu kemudian kita juga sering mengadakan kegiatan untuk seminar sih, ya kegiatan untuk bagaimana mereka diberikan talkshow untuk bisa naik kelas, apa yang harus mereka lakukan begitu. Soalnya kalau di desa itu ya Bu ya, kalau ketika ada kegiatan, salah satunya KKN, kayak kemarin KKN kolaboratif yang dilakukan Unipar dengan kampus-kampus di luar, itu ada program itu mengeluarkan suatu kegiatan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar. Jadi waktu itu nugget tahu, kalau tidak salah Bu, itu nugget tahu. Nah itu ketika diproduksi itu ada sih, ide itu ada dari mahasiswa, tapi antusiasnya masyarakat di desa itu nggak sama gitu loh dengan mahasiswa yang waktu itu sedang pengen-pengennya berusaha. Nah, apakah JK juga memberikan solusi atau alternatif ketika ada permasalahan seperti itu? Begini, kita kan ini harus ada win-win solution ya. Yang satu aktif banget nih, gencar, jalannya kenceng nih, lari, bisa lari. Yang satu hanya jalan jalan lemah lembut itu ya, lemah lunglai istilahnya. Nah, bagaimana kita mematchkan ini? Yang pertama kita akan memberikan pengertian kepada yang jalannya lemah lunglai ini. Nah, kemudian bagaimana kita gabungkan dengan keinginan mahasiswa. Nah, kemudian kita juga memberikan motivasi kepada mereka supaya tahu itu diproduksinya itu tidak hanya kita jual tahu aja, bisa dijadikan keripik tahu, bisa dijadikan stik tahu, bisa dijadikan nugget tahu. Nah, menumbuhkan ide-ide kreatif inilah yang jadi salah satu upaya kami supaya mereka itu lebih banyak ide kreatif tentang satu produk. Salah satu contoh di sahabat JK ada
olahan kelor atau istilahnya maronggi ya. Kalau apa yang terlintas dengan benaknya Mbak Eki sama Mas Dans ini tentang kelor? Pasti hanya sayur, iya. sayur, Keripik, cemilan, keripik, daun kelor. atau gini ya, seperti kelor kemudian dicelup di tepung digoreng. Ya. Nah kan kecil-kecil banget. Ada nggak yang bikin kayak gitu? Belum ada. Belum ada. Sekarang apa yang dimunculkan di Jember Ekonomi Kreatif itu salah satu contoh. Kelor itu bisa dihasilkan dari berbagai varian. Ada dendeng kelor, dendeng maronggi, ada juga nasi maronggi, ada puding maronggi, ada es rolek namanya. Es rolek itu kebalikannya kelor. Nah, bingung juga kan? Rolek. Oh iya. Bingung juga akhirnya Mas Dan 100. Ada itu kan kreativitas kita saja sebenarnya, padahal kita bahan dasarnya hanya satu. Iya. Nah, seperti yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu di sekolah kami, Mbak. Jadi kan sekarang sudah kurikulum merdeka ya, ada juga istilahnya kita itu di P5. Jadi bagaimana kalau tadi bagaimana satu jenis satu bahan bisa divariasi, dikreatif dengan bermacam-macam. Kemarin kami juga memberikan pembinaan kepada siswa-siswa bagaimana membuat makanan berbahan dasar singkong. Ada nugget singkong, Selain tape, selain keripik ya. Kemudian ada juga waktu itu bola-bola singkong. Ada juga macam-macam deh waktu itu. Kalau bergetuk biasanya getuk singkong ya. Iya, getuk singkong. Variannya mungkin hanya dengan gula merah, kelapa ya. Iya. Kemarin kita variasikan bagaimana getuk ini juga jadi makanan tradisional tapi modern. Nah, betul. getuk nggak pakai kelapa tapi pakai parutan keju. Getuk biasanya pakai gula merah, kita pakai apa itu glaze yang bervarian rasa. Nah, itu akhirnya juga menumbuhkan kreativitas masyarakat juga seperti itu. Pun dengan tahu yang tadi yang disampaikan, yang penting kita tetap terus memberikan ini. Campur pakcoy karena di desa itu usahanya banyak ya, petani pakcoy. Jadi dibikin dibikin nugget pakcoynya. Pakcoy dicampur dengan tahu. Dibikin nugget sama teman-teman mahasiswa di sini. Cuman sih kedepannya masih belum tahu gitu loh Bu. Terus kedepannya ini harus bagaimana gitu. Try and error tidak cukup sekali, tapi berkali-kali bagaimana sampai produk itu betul-betul berhasil. Untuk dibuat. pendampingan yang dari JK itu berapa lama dibutuhkan? Sedangkan KKN itu kan kurang lebihnya hanya 1 bulan paling lama. Sampai mereka betul-betul survive. Oh gitu. Iya. Paling lama pernah sampai pendampingan berapa tahun atau berapa bulan? Oh, nggak sampai tahunan sih, hanya mungkin 3 bulan ya, 3 bulan ya. 3 bulan pertama mereka sudah, ketika kita intens mendampingi, mereka sudah akan berkembang dengan sendirinya. Kita harus begini Bu, kita harus begini. Yang penting intens dalam pendampingan itu saya pikir tidak terlalu lama sih Mbak. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Ya. Saya penasaran tadi kan kalau pendampingan dari JK itu nggak ada biaya free. Iya. Apa motivasinya nih dari JK? Sosial aja. Sosial aja. Sosial aja. Terus kalau untuk gabung di JK tuh bagaimana caranya? Syaratnya yang penting komitmen aja. Sama mengisi belangko mungkin. Kemudian sudah kita siapkan nih belangkonya, komitmen itu aja sih. Berarti itu tidak hanya di level UMKM aja ya, misalnya Unipar nih ada mahasiswa boleh. yang gitu mau menggandeng JK boleh, gitu, siap. boleh Jadi ya? kita bisa bekerja sama dengan instansi manapun. Okay. Ya banyak sih mahasiswa yang kegiatan PPL di kami, dan alhamdulillah ketika selesai PPL mereka menerapkan ilmu yang sudah kita berikan. Begitu. JK ini kan mulai dari produksi ya. Betul. Produksi ide terus sampai produksi. Nah, yang biasanya bermasalah itu kan ada di pemasarannya nih, ya kan, karena kan ya memang sekarang pemasaran itu online itu banyak gitu kan, tapi kan kadang-kala kan ada aja kendala. Apakah saingan. JK ini juga masuk ke situ juga?
gitu. Apakah JK punya platform sendiri gitu untuk membantu menjual, ataukah hanya mengarahkan pakai ini gitu? Secara mengarahkan secara intens tidak ya, karena kami tidak komersil ya istilahnya. Jadi yang pertama untuk jualan online mereka sementara ini masih, karena produknya juga belum bisa berkapasitas tinggi atau besar ya, karena kan kita produk rumahan, sehingga sedangkan untuk marketplace yang ada itu kan memang harus stock ready. Nah, kita kan UMKM itu kadang-kadang terbentur pada pembiayaan ya. Nah itu kita biasanya mengarahkan yang pertama bagaimana kita mempromosikan pada dinas-dinas yang terkait. Sekarang apalagi sekarang sudah digencarkan belanja pada UMKM, bagaimana UMKM itu bisa survive secara ekonomi ya begitu. Jadi membantu mereka kalau offline mungkin dengan bazar, kemudian dengan toko-toko oleh-oleh, kemudian biasanya kalau ada tamu-tamu dinas ini biasanya kita juga bisa dihubungi. Mbak, saya butuh ini nih untuk oleh-oleh, ada tamu gitu. Nah, meskipun stok dari UMKM itu tidak terlalu banyak, tapi kami mengupayakan. Itu kan tidak hanya makanan ya, seperti batik ya. Jadi kita juga kerajinan. ada betul. Jadi ada batik, ada ekoprint kalau sekarang yang lagi ngetren ya. Kemudian ada aksesoris, ada rajut juga. Kemudian ada makanan tentunya makanan yang ini ya, makanan yang kemasan. Kalau makanan yang siap saji tentunya nggak bisa buat oleh-oleh nih. Kecuali kalau saya bawa ke sini harus dimakan. Program ke depan nih untuk JK apa nih Bu Ida? Tetap sih pada pendampingan legalitas usaha sama pengembangan produk, karena itu salah satu tujuan dari pemerintah. Kita mengikuti alur sih Mbak, mengikuti alur yang ada aja. Untuk tim di pendampingan itu ada berapa orang sih Bu Ida? Kebetulan di teman-teman di kami itu yang sudah menjadi mentor itu banyak sih Mbak. Jadi kita istilahnya kaderisasi ya. Jadi teman-teman yang istilahnya sudah bergabung lama dengan kita, legalitas sudah mulai lengkap, kemudian kita ikutkan mereka itu kegiatan-kegiatan di luar dari komunitas, misalkan bagaimana mereka bisa jadi pendamping untuk istilahnya apa ya? Ada sih di kementerian itu mikro mentor namanya. Kita ada kurang lebih 7 teman-teman dari JK yang sudah jadi mentor di mikro mentor tersebut, yang mana mereka juga kita mintai tolong untuk membuat legalitas usaha, membantu pendampingan legalitas usaha tersebut. Nah, jadi muncullah nih UMKM baru yang masuk, mereka sudah jadi mentor. Nah, yang jadi mentor mengkaderin yang sudah agak lama. Nah, yang ini tetap kita ikutkan kegiatan bazar, kegiatan untuk pendampingan dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada yang sudah mentas, ada yang sudah kelas 6, ada yang masih kelas 5 gitulah. Saling bantu. Betul gitu ya. Kalau menurut Bu Ida sendiri nih, sebenarnya kalau ide itu kan banyak aja ya, maksudnya dari kita tuh ide pengen ini, pengen itu, pengen usaha itu kan banyak sekali ya. Cuma kan kadangkala mentok, mentok ya. Kira-kira ada nggak sih solusi dari Bu Ida sendiri ketika teman-teman mahasiswa atau yang menonton podcast ini ketika ingin memulai usaha tapi ya itu tadi mentok terus bingung, aku harus gimana gitu. Ada nggak solusi untuk itu gitu loh maksudnya? Yang pertama pastinya niat ya, tergantung pada niat. Kalau kebetulan saya guru juga ya, innama a'malu binniyat. Kalau niatnya hanya sebatas itu ya udah itu aja yang akan kita dapat. Jadi bagaimana kita berpersepsi tinggi. Kita mau jualan cilok misalkan, mau memulai usaha. Kalau cilok itu kan di Jember banyak banget ya. Ada cilok mama, ada cilok Edi, cilok Bandung. Nah, yang nggak ada nih kayaknya cilok telur cicak. Belum ada kan? Bagaimana cilok telur cicak? Bagaimana kita membuat sebuah ide, kreativitas dan gagasan seperti yang di Moto JK itu? Ya kita harus start now. Ya, niat, modal itu tidak harus uang sih.
Tapi kenyataannya semua butuh uang. Iya betul. Tapi kan tidak jadi poin utama. Iya. Ada uangnya banyak tapi nggak ada niat untuk berwirausaha, nonsen juga, gitu kan. Jadi sebenarnya modal itu kedua. Niat yang terpenting adalah niat bagaimana kita berwirausaha. Kemudian ketika kita sudah berhasil membuat sebuah usaha, apa sih yang harus kita lakukan? Ya ininya belajar dan belajar. Bagaimana kita mengembangkan usaha. Dan di JK sendiri kami tidak membatasi mereka harus berkomunitas dengan siapa saja, berhubungan, berkolaborasi dengan siapa saja, karena mereka bukan milik kita. Kita hanya sebagai wadah saja. Semakin mereka berkembang, kita semakin senang, kita semakin bahagia, karena tujuan kita adalah itu. Tapi di JK itu ada pengurusnya Bu Ida ya? Ada. Saya penasaran soalnya dari tadi saya nggak dibayar loh, dan mau bantu gitu. Semua ini kan butuh uang. Dibayar gimana coba kerjanya? Untuk pendampingan Mbak, biasanya kita ke kecamatan itu ada, salah satunya kemarin di Gambirono. Di Gambirono ada salah satu anggota dari JK, sahabat JK. Kebetulan mereka produksi ini mie cesarbu kalau nggak salah, mie yang berbahan dasar sayur dan buah. Nah, jadi mie-nya itu tidak dari tepung aja, tapi bagaimana mie itu dari kulit buah naga, kemudian dari mie kelor ada juga. Nah, kemudian mereka punya ide, Bu, di desa kita itu ada ini loh Bu, beberapa UMKM gitu kan. Kemudian mereka juga legalitasnya belum, gimana Bu kalau kita dampingi? Oh ya udah kita ke sana. Jadi dikumpulkan aja di rumahnya sahabat JK tadi, kemudian kita mengadakan kegiatan untuk pendampingan legalitas usaha. Kita bantu inputkan data juga sampai betul-betul keluar sertifikat NIB tersebut. Sampai segitunya kan? Kerja sosialnya tinggi ya. Iya begitu itu sudah. Kalau di Unipar gimana ya? Unipar nih, kira-kira karena rezeki itu sudah ada takarannya nih, nggak mungkin tertukar ya. Dan kita insya Allah ketika kita banyak membantu orang, pasti Allah juga akan membantu kita. Itu sih. UMKM apa nih yang bisa diproduksi di Unipar yang bekerja sama dengan JK ya Dan ya? Koperasinya juga belum jalan banget gitu. Siaplah, kita siap berkolaborasi. Tadi kan saya sampaikan semua anggota JK itu tidak hanya mereka jadi anggota JK aja, mereka juga anggota berbagai komunitas, dan kita tidak pernah membatasi mereka harus berkomunitas dengan siapa saja, berkolaborasi dengan siapa saja. Kalau ini Bu Ida terkait produk ya, produk UMKM yang harus dihasilkan itu dari JK-nya sendiri itu apakah harus spesifik nih, misalnya khasnya Jember gitu ya? Ataukah harus luas, bebas gitu maksudnya? Bebas. Tidak, bebas sih. Bebas ya? Karena ide itu kan tidak terbatas. Kreativitas itu tidak terbatas. Jadi mereka bebas mengeksplor passion yang ada di dalam dirinya sih. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Ini kita habis ini mau cari ide yang bisa kerja sama bareng JK. Siap, penghasilan tambahan. Kerjaan oke, usaha juga oke. Tadi itu harus ada komitmen nih. Ada nggak komitmen khusus nih dari JK, Bu Ida? Kan kita nih sebentar lagi dan mau MOU nih dengan JK ini. Siap. Nah, apa komitmen nih salah satu yang harus kita lakukan nih, Bu Ida? Yang harus oleh UMKM atau oleh Unipar? Unipar dan JK. Bagaimana kita saling bekerja sama, saling membantu, itu aja sih komitmennya. Oh, simple. Tapi semoga bisa jalan. Berat gitu sebenarnya. Simple ketika kita ucapin ya. Aplikasi ini harus bagaimana? Karena kan kita harus pikir deh, kegiatan apa ini? Karena harus ada kegiatan banyak, Mbak. Nah, iya. Itu loh. Untuk menjalankan itu soalnya PR-nya Bu Ida. Betul. Kalau cuma untuk MOU aja kita kayaknya banyak gitu lah ya. Tapi untuk pendampingan itu yang mungkin kita butuhkan ya. Boleh, mungkin sampai nanti dari Unipar kan banyak nih mahasiswanya yang sudah punya usaha, tinggal didata aja udah berlegalitas belum. Ini salah satunya itu ya. Jadi kemudian bagaimana nanti kita dari Unipar, Bu, kita butuh pemateri supaya meningkatkan atau untuk memotivasi supaya mereka lebih gencar nih mempromosikan produknya. Kita carikan pemateri itu aja. Kita carikan teman-teman yang sudah menjadi mentor di kita, mereka juga sudah mulai jago nih berbicara di depan. Berarti memang materinya memang sudah
berpengalaman ya Bu ya. Bisa Seperti jadi itu? begitu. Nggih, bisa jadi kita juga carikan dari dinas terkait. Misalkan dengan dinas koperasi, dinas perindustrian dan perdagangan, kemudian dinas pariwisata, itu bisa kami menghadirkan beliau-beliau. Sebentar, agak nyelek. Di alun-alun itu sekarang kan ada kayak pasar malam gitu ya? Iya, Nah, betul. itu berarti JK ikut serta Ada, juga? Ada nggih, juga ada. ya? Oh. Jadi kalau sekarang itu kebijakan dari Bapak Bupati Jember, memang semua UMKM terlibat semua. Jadi mulai dari yang kaki lima, mulai dari yang betul-betul UMKM semuanya terlibat di sana. Kenapa? Karena kan ini sudah mulai menumbuhkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Jember sudah soal betul ini. Jadi salah satu tujuan dari Bapak Bupati Jember seperti itu. Dan alhamdulillah karena kegiatan di pusat alun-alun sangat luar biasa dan setiap minggu kita juga ada jatah Mas. Jadi setiap weekend Jumat, Sabtu dan Minggu UMKM itu diberikan diberikan stand di situ untuk mengisi dan itu bergiliran. Bagusnya di situ. Jadi untuk minggu ini dapat JK, untuk minggu berikutnya dapat komunitas A, minggu berikutnya komunitas B. Jadi setiap minggunya kita ada jadwalnya gitu ya. Ada jadwalnya. Selain jadwal-jadwal yang event-event besar seperti sekarang ini ya, menyambut hari jadi Kabupaten Jember, kemudian menyambut liburan juga kegiatan. Jadi liburannya nggak perlu ke luar Jember deh, karena Kalau Jember pengen itu keren ngabisin sekali. uang di alun-alun Iya. habis seperti air keluarnya. Apalagi kalau bawa anak. Apalagi anaknya 3, kecil-kecil pula. Sama itu, Iya. gitu ya. Pusing sekali. Tapi kan ini justru sangat bagus Mbak Ki ya, karena apa? Karena dengan begini kita bisa membantu meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Jember. Kenapa? Karena siklusnya Berputar di Jember aja. Iya. Kamu jangan kemana-mana aja. Padahal kalau liburan nggak usah kemana-mana deh, cukup. Ini suka keliling ini Bu Ida, kemana-mana ini. Traveler ya. Karena Jember itu keren banget sih sekarang, luar biasa ya Jember. Oke Dan, sampai di sini obrolannya Dan. Sebenarnya pengen ngobrol lagi tapi nanti setelah MOU, Iya. ya kan? Kalau sudah ada actionnya gitu Kita kan ya. pengen lihat realisasinya gimana nih. Jangan cuma MOU aja gitu. Nanti juga bisa sih didatangkan, dihadirkan ya Iya. teman-teman UMKM yang sudah produknya sudah Iya. banyak dikenal, kemudian legalitas usahanya sudah sampai Iya, dengan sharing-sharing halal. ya. Sharing-sharing gitu. Nah, siapa tahu nih Masnya juga kepengen berwirausaha juga. Artinya kita bisa memantik ilmu dari mereka, begitu. Kita social planner-nya kita, jadi berbagi ilmu. Termasuk mahasiswi Unipar yang kepingin sekali buka usaha ya, kuliah sambil cari cuan. Kuliah sambil bercuanan. Oke Dan, kita akhiri obrolan Iya. kita. Wida, terima kasih sebelumnya Sama-sama, sudah Mas datang. Tapi kita Dan belum baik. tahu ini, belum tahu Slogan. Oh iya, podcast boleh, kita. boleh. Nanti kalau salam podcast seperti ini Bu Ida, ini bahasa isyarat, ini huruf P. Gini ya. Iya. Betul gini. Betul. Oke. Yang Oh, ininya aku ada satu pertanyaan sebenarnya Dan. apa? Yang teman-teman disabilitas bisa nggak ya kerja bareng JK terkait UMKM nih Bu Sangat Ida? bisa sekali. Dari insya Allah tahun 2018 kami berkolaborasi dengan salah satu boleh sebut merek nggak ya? Boleh, nanti Boleh. kalau nggak boleh kita edit ya. Boleh. Di tahun 2018 kita pernah bekerja sama dengan Telkomsel Oke. terkait dengan teman-teman disabilitas. Oh. Kami memberikan pelatihan untuk servis handphone waktu itu. Oke. Sebelum pandemi nih, 2018. Dan alhamdulillah banyak teman-teman disabilitas yang mengikuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga kerjasama dengan YDSF. YDSF itu nanti pembiayaannya dengan dari YDSF untuk konsumsi dan sebagainya. Kemudian tempatnya nanti di kantor Grapari. Jadi kegiatan-kegiatan kolaborasi itu yang kita lakukan. Berarti nggak hanya yang diproduksi tapi jasa juga. Jasa. Iya, juga. kemudian saya sendiri kan juga punya usaha nih Mbak. Oke. Saya punya usaha Wilsa Embroidery. Apa itu Bu Ida? Bordir khas Jember. Oh, bordir. Iya. Kami juga memberikan memberikan pekerjaan atau memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas Iya. untuk untuk membuat bordir dan luar biasa untuk ininya sih, untuk hasilnya. Alhamdulillah. Oke, ada di daerah Baratan, kemudian ada di Panti,
kemudian ada di Tegal Besar ada di Kaliwates juga. Banyak ya Bu ini. Nggih, banyak sekali Mbak. Berarti teman-teman disabilitas bisa nih Bisa kalau itu. belajar ke tempat itu mungkin Bukan untuk belajar, mereka sudah punya keterampilan, Oh, sudah punya sudah skill punya. itu. Oh. Enggak. Jadi kita karena mereka waktu itu menyampaikan begini, Bu, gimana ya bordir itu biar banyak dikenalkan, kan bordir itu mahal banget. Mahal, Iya. Mahal banget. Akhirnya saya punya ide waktu itu, coba saya bordirkan ciri khas Jember. Saya bordir tembakau. Iya, iya. Kemudian saya bordir kopi, saya bordir kakao, saya bordir pantai Papuma. Dan waktu itu saya alhamdulillah lolos kurasi ke Belanda. Hanya barang-barang itu saya ekspor ke Belanda semua, dibawa oleh BUMN waktu Iya, itu, iya, Mbak. iya. Kemudian kita juga bikin tas, ya. Sayang ya kita nggak bawa sampel nih hari ini nih. Nanti deh. Next time ya. Jadi bisa, jadi temen untuk next time mungkin bisa kita bawa produknya teman-teman juga. Itu ya. kalau misalnya teman-teman disabilitas yang tidak pernah punya keahlian untuk bordir bisa nggak belajar di Bisa. situ? Bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Jadi Ada kan wadahnya teman-teman gitu ada ya. wadahnya. Oke, jadi teman-teman yang sudah bisa nanti akan memberikan apa istilahnya? Ilmunya. Ilmunya, Dan ya. kita juga kerjasama dengan Keterampilannya. BLK. BLK juga siap membantu teman-teman disabilitas untuk mengembangkan apa ya istilahnya bakatnya. Bakat, ya. Oke, betul. Nah kan satu pertanyaan tuh banyak banget ya, karena seru sih. Kayaknya itu sudah sekian ya Mas. Dari tadi satu melulu. Iya. Kapan duanya? Soalnya tuh pertanyaannya tuh Bu, mewakili teman-teman disabilitas di Oh, Unipar, karena di Unipar ini mahasiswa disabilitas paling banyak. Se-Indonesia. Se- Indonesia, Ada 180. pengurus kita juga lagi kuliah di sini. Alhamdulillah. ada. Ya. Enggak. Siapa? Pak Husnun. Pak Husnun. Dari prodi apa, Bu? Wah, S2 kayaknya beliau. Oh, ya. bisa dua. S2. Alhamdulillah. Ya, Beliau juga kerjanya di Plut juga. Itu sih. Oke. Kita tutup Satu lagi mungkin. Nanti sampai aneh, Bu. Satu lagi. Oke, Wida, terima kasih ya atas Terima kasih, kunjungannya Mas di Dan. podcast kita. Nanti kita undang lagi kalau sudah ada Realisasi dari Betul, FOI. FOI nanti ya. Dalam podcast seperti ini ya. Oke. Oke. Oke, kita akhiri. Sampai ketemu lagi di Next. podcast selanjutnya. Salam podcast. Podcast. Unipar Jember Podcast.